这个魏征挨了12场比赛，在大西北根本不是对手。误了我一拳，就以为其巅峰，还沿袭了大量武技。这个魏征挨了12场比赛，在大西北根本不是对手。误了我一拳，就以为其巅峰，还沿袭了大量武技。我本来还不相信，真是让我说你什么好？没关系。大舅现在赶紧出去避一下风头吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua yang berjudul Material Master episode 11 dan 20. Di bagian sebelumnya, Shin Chen pada masa lalu dihianati oleh sahabat dan kekasihnya, yang mana dia pun terjatuh ke dalam jurang, dan kini dia berinkarnasi menjadi seorang bocah dengan nama yang sama berumur 15 tahun. Dan dia ini masih belum bisa membangkitkan bloodline-nya. Shin Chen ini harus membangkitkan bloodline-nya sebelum tes besar Akademi Tianxing, agar Marquis dan Lady Zhao tidak bisa mengusirnya dari keluarga Shin. Shin Chen juga berhasil mendapatkan artefaknya dan memampatkan Liang Yu, karena ia mengetahui bagaimana cara menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuh Liang Yu. Scene berlanjut di mana Shin Chen dihalangi olei Wei Zhen dan teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah sahabatnya yaitu Lin Tian yang datang untuk membantunya. Shin Chen juga memiliki rasa trauma akibat masa lalunya pada 300 tahun yang lalu, yang mana di saat dia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Terjadilah perkelahian antara Lin Tian dan anak buah Wei Zhen. Lin Tian mampu menghadapi mereka, namun ketika berhadapan dengan Wei Zhen, ia terlihat tidak berdaya. Karena khawatir dengan sahabatnya, Shin Chen langsung turun tangan untuk menghadapi lawannya. Dengan sangat mudah, Shin Chen mengalahkan anak buah Wei Zhen. Di saat Wei Zhen turun tangan, ia mengeluarkan jurus Evil Thought Strike dan kekuatan bloodline-nya. Namun tetap saja Shin Chen mampu mengalahkan Wei Zhen dengan sangat mudah. Orang-orang yang melihat hal ini langsung terheran-heran melihat kemampuan Shin Chen yang meningkat begitu cepat. Kemudian Shin Chen dan Lin Tian pergi meninggalkan mereka. Lin Tian memperingatkan bahwa Shin Chen baru saja berada di dalam masalah karena telah mengajar Wei Zhen. Karena Wei Zhen ini memiliki kakak yang bernama Wei Chen. Ia juga merupakan murid di Akademi Tianxing. Wei Chen merupakan seorang murid kelas senior di Akademi Tianxing, seorang master di tingkat human level tahap akhir dan hanya selangkah lagi untuk mencapai earth level. Dan dia itu juga adalah orang yang berpengaruh di akademi. Sampai di sana, ada dua orang yang sedang bergosip tentang Shin Chen. Mendengar itu, Shin Chen langsung mengusir mereka. Karena tidak berani dengan Lin Tian, mereka pun langsung pergi. Setelah itu, Shin Chen memasuki kultivasi room untuk berkultivasi sendirian. Berhubung dia akan berkultivasi sangat lama, Lin Tian pun hanya menunggu di luar saja. Kemudian, Shin Chen langsung saja memulai kegiatannya. Ia berencana akan menghancurkan meridian yang dimilikinya dan akan membangunnya kembali. Tahap pertama yang dilakukannya ada dengan menancapkan 3 Divine Needle ke perutnya. Kemudian dia menancapkan Divine Needle keempat untuk penghancuran. Setelah itu, Divine Needle yang tersisa ia tancapkan di titik-titik tertentu dan langsung membangun meridiannya. Metode ini ia dapatkan dari gulungan dan Star Scroll of God Emperor. Divine Needle yang dia gunakan berhasil menghancurkan meridiannya. Shin Chen menjelaskan bahwa proses untuk menghancurkan meridiannya sangatlah menyakitkan. Tak lama kemudian, ia telah berhasil membuka 11 meridian dan jatuh terbaring. Karena tubuh yang dimilikinya tidak dapat menahan rasa sakit, ada cukup banyak pembuluh darah yang pecah di dalam tubuhnya. Ketika yang membuka meridian yang ke-12, ia merasa takut dan langsung teringat ucapan ibunya. Kemudian, dia pun kembali semangat dan bertekad untuk membuka meridian yang ke-12. Karena untuk menjadi seorang Material God yang kuat, seseorang harus melewati banyak masa-masa yang sulit. Ia pun bangun kembali dan melanjutkannya. Di dalam proses membuka meridian ke-12, ia langsung teringat pada masa lalunya ketika terjatuh di dalam sebuah jurang. Dan tiba-tiba muncullah sebuah pedang kuno Iron Sword yang ia dapatkan di tanah Telarang Dewa.
Ia tidak menyangka Iron Sword yang pernah ia dapatkan di masa lalu kini mengikutinya ke masa sekarang dan muncul di dalam pikirannya. Setelah berakhir, Shin-chan mulai terheran karena rasa sakit yang ia dapatkan sebelumnya kini sudah sepenuhnya menghilang. Ia mengira bahwa hal itu disebabkan oleh pedangnya. Ia pun mulai mempertanyakan asal-usul dari pedang yang ia miliki. Karena ketika dia mendapatkan pedang kuno itu, ia berusaha keras untuk mempelajari asal-usul dan efek dari pedang kuno kecil ini. Shin-chan juga mulai curiga alasan kenapa ia bisa datang ke masa sekarang pasti ada hubungannya dengan pedang miliknya. Nah sekarang Shin-chan bisa memunculkan pedang kuno itu di tangannya. Selanjutnya yang dilakukan oleh Shin-chan adalah membentuk kolam ki. Di saat prosesnya, ia cukup terkejut dengan kecepatan pemadatan terukinya. Berkat hal ini, meridian ke-12 berhasil ia buka. Hasilnya, ia pun mampu mendapatkan kolam ki yang hampir sempurna, yang memiliki ketahanan luar biasa, kekuatan ledakan yang mengerikan, dan kapasitas yang sangat besar. Tanpa dia sadari, kultivasinya ternyata sudah mencapai human level tahap menengah dan waktu yang sangat singkat. Di saat keluar dari ruangan kultivasi, ia mendatangi penjaga yang ternyata ia telah menghabiskan 8 jam untuk membangun kembali meridian dan membentuk kolam ki-nya. Lian-tian juga sudah pergi dari tempat tersebut. Ketika berjalan keluar, ia menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengintainya. Saat sudah keluar dari tempat itu, Shin-chan langsung menangkap basah orang itu dan mencekiknya. Shin-chan pun langsung menanyakan kenapa dia mengikutinya. Karena tidak mau mengaku, Shin-chan pun langsung ingin memukulnya. Pada akhirnya, orang ini pun mengakui bahwa dia disuruh oleh Wei Zhen untuk mengawasi Shin-chan. Dan Lian-tian juga telah diculik oleh Wei Zhen dan dibawa ke pekarangannya. Kemudian Shin-chan langsung menyuruh orang suruhan Wei Zhen untuk memimpin jalan menuju pekarangan yang dimaksud. Sampai di sana, ternyata tempat itu ada sebuah asrama yang disediakan oleh para murid Akademi Tianxing. Setelah itu, Shin-chan langsung masuk ke asrama itu. Ketika masuk, ia langsung diserang dari belakang oleh 2 anak buah Wei Zhen. Namun dengan mudahnya, Shin-chan mengalahkan mereka dan ternyata Wei Zhen telah menunggu kedatangan Shin-chan di sana. Pada saat Shin-chan menanyakan keberadaan Lian-tian, Wei Zhen langsung berlari masuk dan mengadukan semua yang telah terjadi kepada kakaknya, yaitu ada Wei Chen. Di dalam tempat itu terlihat kedua tangan dan kaki Lian-tian terikat dan sudah babak belur. Wei Chen menyuruh Shin-chan untuk melutut dan bersujud serta mengakui kesalahannya di hadapan adiknya. Di saat Wei Chen sedang berbicara, Shin-chan langsung melepaskan pukulannya kepada Wei Chen. Setelah itu, dia juga melempar Wei Zhen keluar dari tempat tersebut dan langsung melepaskan ikatan pada kaki dan tangan Lian-tian. Setelah ikatan terlepas, Wei Chen ternyata sudah bersiap untuk memukul Shin-chan. Namun, Shin-chan langsung menyadarinya sehingga terjadilah adu pukul antara mereka berdua. Tapi, Shin-chan tetap saja mampu mengalahkan Wei Chen. Wei Chen yang sudah mengeluarkan kekuatan aslinya sangat kebingungan bagaimana bisa Shin-chan yang belum membangkitkan Blood Clear-nya bisa sangat begitu kuat dan mengalahkan serangannya. Akibat serangan dari Shin-chan, kepala Wei Chen pun merasa pusing. Karena tidak terima dan kekalahannya, Wei Chen mengeluarkan kekuatannya kembali. Ia pun langsung menyerang Shin-chan dengan serangan andalannya. Tetapi dengan santainya, Shin-chan menangkis serangan tersebut. Saat melepaskan serangan terakhir, Shin-chan dengan mudah menyerang dan membuat Wei Chen terpental. Wei Chen pun merasa kebingungan bagaimana bisa kakaknya dikalahkan oleh Shin-chan. Ia pun berencana untuk kabur dengan melepaskan bom asap. Tetapi rencananya itu gagal. Merasa ketakutan, mereka pun mencoba untuk memohon ampun kepada Shin-chan. Shin kemudian balik di mana Shin-chan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Lian-tian. Shin-chan memberitahu bahwa 2 bersaudara Wei tidak akan berani mengganggunya lagi karena ia sudah menghancurkan kultivasi mereka berdua. Lalu Shin-chan meminta agar Lian-tian mengulurkan tangannya. Shin-chan memberikan sebuah mantra untuk kultivasi kepada Lian-tian. Mantra itu akan membuat dia sembuh dengan cepat dan akan membantu untuk meningkatkan kultivasi yang dia miliki. Setelah itu mereka pun berpisah. Shin-chan langsung pergi pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Shin-chan menyadari bahwa berlatih seni bela diri akan menghabiskan banyak sumber daya, terutama ketika dia berlatih Nine Star School of God Emperor. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk kultivasi juga sangatlah besar. Sampai di rumah, ia pun bertemu dengan Shin Ying.
Xin Ying merupakan putri dari paman keduanya. Xin Yuanji, paman keduanya, dan putrinya adalah satu dari sedikit orang yang memperlakukan Xin Chen dan ibunya dengan sangat baik. Xin Ying memarahi Xin Chen dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu sampai keributan di rumah ini mereda. Karena paman pertamanya, yaitu Marquis, sudah menunggunya dengan sangat lama. Ternyata itu semua adalah ulah Xin Fan yang mengatakan bahwa Xin Chen telah menyinggung Liang Yu di Artifact Temple. 我本来还不相信，真是让我说你什么好？没关系。大舅先是赶紧出去避一下风头吧，小姑她没事。可是你。 Tak lama kemudian datanglah Singgang yang datang untuk menjemput dan membawa Xin Chen ke hadapan Marquis. Di aula pertemuan, semuanya terlihat sudah berkumpul menunggu Xin Chen datang. Akibat apa yang telah terjadi, Lady Zhao langsung memprovokasi para kepala keluarga dan mengatakan bahwa Xin Chen membuat banyak sekali masalah untuk keluarga, sehingga harus segera diusir. Paman kedua Xin Chen, yaitu Xin Yuanji, juga telah menyadari bahwa Lady Zhao akan menggunakan kesempatan besar ini untuk mengusir Xin Chen dan ibunya. Lalu, Lady Zhao dan Yuqi pun berdiri dari tempat duduknya. Lady Zhao terus saja memprovokasi keadaan. Ia bahkan mengatakan bahwa anak haramnya Yuqi hanya membawa malapetaka bagi keluarga Xin. Setelah beberapa waktu datanglah Xin Chen. Lady Zhao pun langsung menyuruh Xin Chen untuk berlutut di hadapan kepala keluarga. Namun Xin Chen mengabaikannya. Rumah ini seharusnya mansion Pangeran Dinggu dan bukan mansion King Protector. Akibat ucapan itu, Lady Zhao yang bermulut besar makin memprovokasi para kepala keluarga. Kemudian, Marquis menanyakan kenapa Xin Chen menyinggung Liang Yu di Artifact Temple. Xin Chen menjawabnya dengan mengatakan bahwa hal semacam itu sama sekali tidaklah terjadi. Kemudian, Lady Zhao memanggil anaknya, yaitu Xin Fan, untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Sama seperti ibunya yang bermulut besar, Xin Fan juga memberikan cerita yang dilebih-lebihkan agar para kepala keluarga semakin marah kepada Xin Chen. Di sini, Marquis menanyakan apakah Xin Chen memiliki hal yang lain untuk dikatakan. Xin Chen dengan gaya sombongnya menjawab bahwa ia tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah itu, Xin Yuanji ikut bersuara membela Xin Chen. Ia mengatakan bahwa pengusiran dari keluarga itu adalah masalah besar. Setidaknya harus menunggu sampai ayah mereka kembali. Namun Lady Zhao, si murid besar ini, tetap saja menyangkal semua pembelaan. Ia mengatakan bahwa jika menunggu ayahnya, maka akan menunggu sampai 3 bahkan 5 tahun. Karena ayah mereka sedang ditempatkan di perbatasan untuk berperang melawan negara Zhao. Lalu, Marquis memberikan kesempatan terakhir kepada Xin Chen untuk menjelaskan semuanya. Xin Chen dengan tegas mengatakan ia dan ibunya akan pergi dari rumah itu. Ia juga membeberkan bahwa sebagai nona besar, ibunya itu harus melutut di depan pintu Lady Zhao sepanjang malam dan harus melayani Lord Qi hanya untuk sebuah pil obat. Lady Zhao pada saat itu cukup panik karena kejahatannya terbongkar. Ia bahkan sampai mengatakan bahwa Xin Chen adalah bajingan kecil yang gila. Xin Yuanji cukup terkejut mendengar hal itu. Karena bagaimanapun dirinya tidak berada di mansion sepanjang tahun. Karena harus mengurus bisnis keluarga. Ia tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi kepada adiknya. Bukannya malu, Marquis malah terang-terangan membela sang istrinya yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Saat ditanya pendapatnya, Yuqi mengatakan bahwa dirinya dan anaknya yang selama ini tidak pernah dianggap oleh keluarganya dan dibenci karena hanya tidak ingin menikah dengan yang mulia dari kerajaan. Yuqi dengan berani mengatakan bahwa mereka akan pergi dari rumah itu. Sesaat ingin pergi, si murid besar Lady Zhao kembali berulah yang mana ia memerintahkan Singgang untuk menangkap Xin Chen dan bertanggung jawab atas kejadian di Artifact Temple. Kemudian, Marquis menyuruh mereka untuk membiarkan Xin Chen dan ibunya pergi. Ia juga akan memberikan 500 perak kepada mereka berdua. Tetapi, uang itu ditolak mentah-mentah oleh Yuqi. Xin Yuanji dan Xin Ying pergi menyusulnya. Xin Yuanji mencoba membujuk adiknya untuk tinggal di rumah itu lagi. Namun, keputusan Yuqi sudah bulat bahwa ia tidak akan tinggal di rumah tersebut. Karena hal ini dilakukan agar anaknya tidak menderita lagi. Apalagi Denny juga sudah sangat lelah. Dan kini yang dia inginkan hanyalah kehidupan yang tenang. Kemudian, Xin Yuanji memberikan beberapa uang kepada adiknya. Pada awalnya, Yuqi menolak hal itu. Tetapi, Xin Yuanji memaksa Yuqi untuk mengambil uang tersebut. Karena ia tahu bahwa adiknya tidak memiliki tabungan. Xin Yuanji juga mengatakan kalau ada masalah mereka bisa datang kepadanya atau juga kepada Xin Ying. Setelah itu, Xin Chen dan ibunya berpamitan dan segera pergi dari tempat itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.